Kenapa sepinya saya sampaikan di sini supaya Anda tidak kaget ketika nanti Anda buka cuci mobil, outlet Anda sepi. Ada karyawan yang ribut, bahkan berantem sama temennya, kerja tidak harmonis, tidak ada kekompakan, pelayanan amburadul disebabkan dari uang tip. Contoh konkretnya bagaimana? Dan ini berdasarkan pengalaman, saya kemas jadi satu video, kemudian saya bagikan melalui channel YouTube. Jumpa kembali dengan video Chris M. Wash, masih terus membahas tentang cuci mobil, salon mobil, semua tentang yang ada di cuci mobil kita mau bahas di channel YouTube Chris M. Wash ini. Ada yang mendapatkan informasi, benar-benar bisa mendapatkan informasi melalui channel YouTube ini. Saya akan terus coba membuka apa isinya usaha cuci mobil itu dari perspektif yang berbeda. Saya akan menyisir dari dalam. Nah, di situ nanti kita akan temukan apa saja yang mungkin tidak dibuka oleh orang lain. Selama ini kita banyak kali disuguhi hal-hal yang baik-baik, bahwa cuci mobil itu nanti akan kembali modalnya sekian lama. Terus cuci mobil itu nanti akan mendapatkan omset ratusan juta, dan cuci mobil itu nanti kalau sukses kita akan buka cabang banyak. Saya tidak masuk dari situ, tapi saya coba mau menyisir yang lain. Fakta-fakta yang ada di cuci mobil kita coba mau bahas, dan kita coba mau sampaikan melalui video ini sebagai bahan pertimbangan untuk kita semua sebelum benar-benar membulatkan tekad, membulatkan keputusan untuk membuat usaha cuci mobil. Nah, kalaupun nanti teman-teman embosser temui hal yang sama seperti yang saya sampaikan, di situ nanti minimal Anda sudah pernah mendengarkan bagaimana cara mengatasi dan solusinya. Biasanya saya juga sertakan di video-video seperti ini, tapi dalam konten kali ini saya coba akan ada bahas dua aspek yang masih terus terjadi, dan ini memang sering banget terjadi di cuci mobil yang mungkin belum pernah ada yang mengangkatnya dari dua aspek ini. Yaitu aspek yang pertama itu saat outlet sepi, terus aspek yang kedua uang tip karyawan. Apa hubungannya ini? Saya nggak tahu ada hubungannya atau tidak, tapi inilah yang terjadi. Dua hal ini akan kita bahas melalui video ini. Namun sebelum kita lanjut, terima kasih sudah subscribe, like, komen, dan share di video ini. Dan bagi yang belum, teman-teman bagikan kepada saudara-saudara yang lain, tetangga-tetangga, atau teman-teman andai tolan yang belum mengetahui tentang channel ini. Silahkan dibagikan, karena disinilah hal yang berbeda tentang usaha cuci mobil itu disampaikan, diangkat melalui channel ini. Jadi nanti kita akan temukan hal-hal yang lain dari cuci mobil di sini, gitu. Oke, baik. Yang pertama, outlet sepi. Jadi ada beberapa waktu cuaca yang membuat outlet kita sepi. Ya, cuci mobil biasanya kalau hujan pasti nggak ada orang nyuci mobil. Bukan tidak ada sama sekali, ya mungkin ada 1-2. Tapi kalau hujannya itu lama, misalnya 1 jam lebih, ya pasti nggak ada nanti yang nyuci mobil. Terus apalagi di hari-hari tertentu. Nah, ini yang mau kita bahas, menarik untuk kita bahas. Selama ini kita disuguhkan cuci mobil itu nanti rame. Setiap hari itu akan rame. Tempatnya itu harus memadai karena pengunjung akan banyak sekali. Itu memang benar sih. Ketika kita mau buka usaha cuci mobil, kapasitas untuk mobil yang akan masuk itu akan kita hitung dulu. Misalnya satu lokasi dengan luas lahan 400 meter persegi muat untuk 20 mobil. Itu termasuk pengeringan, termasuk antrian, termasuk hidrolik, termasuk salon mobil, dan lain sebagainya. Itu muat untuk 20 mobil misalnya. Nah, itu nanti harus kita planning, harus kita rencanakan jumlah mobil itu benar-benar bisa tertampung 20 mobil di hari-hari tertentu, hari-hari yang ramai. Nah, saat itulah kita gunakan untuk melayani pelanggan dengan baik, memberikan jasa servis dengan baik. Di situ dapat kesempatan untuk kita mendapatkan omset yang maksimal.
Tapi di sisi lain kan ada hari-hari yang jarang ditemukan oleh teman-teman melalui channel-channel YouTube ataupun sosial media lainnya. Kebanyakan sosial media atau channel-channel YouTube yang ada itu memposting atau menyuguhkan hal-hal yang kondisi outlet itu yang sedang rame gitu. Wah, full semua rame di video, terus kemudian di share di sosial media. Inilah cuci mobil saya, rame sekali. Nah, itu bagian dari marketing. Jadi nanti image orang ketika cuci mobil itu rame, ya diasumsikan pelayanannya pasti baik. Terus kemudian mungkin bagi Anda yang bagi yang lain yang punya kepentingan yang lain, kalau nanti Anda bekerja sama dengan saya sudah bisa nih mengelola usaha cuci mobil, ini buktinya rame usaha saya gitu. Apakah itu salah satu strategi yang baik? Baik menurut saya, bagus menurut saya, strategi yang baik itu. Dan jika ekspektasi kita setiap hari seperti itu yang mau oleh semua pengusaha cuci mobil sebenarnya. Jadi nggak ada pengusaha cuci mobil yang mau outletnya sepi kan gitu kan. Tapi kita mau lihat ketika hari-hari tertentu, misalnya di weekday begitu, ada jam-jam tertentu di kota Jakarta bahkan cuci mobil itu sepi banget. Gitu. Ini yang jarang disampaikan. Dan outlet sepi itu biasa. Jadi kita tuh sebagai pengusaha cuci mobil, sebelum kita membuka usaha cuci mobil itu ekspektasi kita setiap hari harusnya rame gitu. Kalau nggak ada hari nggak rame, jangan seperti itu. Ekspektasi kita ya mungkin di weekend atau di hari libur saja mobil itu pasti rame. Hari-hari biasa ekspektasi kita itu nggak seperti hari libur gitu loh. Jadi misalnya nanti didapati di jam 4 sore sampai jam 7 malam itu nggak ada mobil sama sekali yang masuk. Nah, itu biasa aja, kita pikir biasa aja. Jangan sampai kita sebagai pengusaha cuci mobil nanti berpikir, ada apa ini, ada apa? Kok nggak ada mobil sama sekali, nggak ada mobil sama sekali. Itu nantinya akan membuat outlet itu nggak nyaman. Sebagai pekerja mereka juga nggak tahu bagaimana kok sepi. Ya mereka nggak tahu kok sepi itu, mereka nggak tahu. Jadi yang harusnya tahu itu malah kita, kenapa kok sepi. Nah, kita minimal mempunyai ketenangan lah. Ketika outlet itu sepi, ya kita nggak perlu sampai merasa khawatir nanti untuk bayar mereka bagaimana, merasa khawatir untuk kasih uang makan mereka bagaimana. Begitu kira-kira. Jadi kalau misalnya outlet lagi sepi, ya tenang, pasti ada ramenya. Di weekend itu pasti rame. Nah, fokus kita sebenarnya bukan pada sepinya, tapi pada ramenya. Kenapa sepinya saya sampaikan di sini? Supaya Anda tidak kaget ketika nanti Anda buka cuci mobil, outlet Anda sepi. Begitu kira-kira. Jadi di jam-jam tertentu, di hari-hari tertentu, ada outlet kita, saat-saat outlet kita itu sepi. Itu biasa di dalam car wash. Tapi bagaimana kita menyikapi sepi itu? Ini saya kasih spill sedikit lah. Untuk menyikapi sepi, pastikan kondisi outlet itu bersih, rapi, dan benar-benar fresh. Maksudnya ngerti ya? Jadi saat tidak ada mobil, karyawan kita pada duduk-duduk nungguin mobil masuk, pastikan tidak ada sampai sampah-sampah itu berhamburan kemana-mana dibiarkan. Nah, itu salah satu kuncinya supaya kita melihat outlet kita tetap adem ayem. Itu kira-kira. Oke, kita lanjut yang kedua. Hal yang berbeda yang kita mau sampaikan melalui konten ini adalah tentang uang tips karyawan. Teman-teman, nanti ketika Anda sudah buka usaha cuci mobil, ada karyawan yang ribut, bahkan berantem sama temennya, kerja tidak harmonis, tidak ada kekompakan, pelayanan amburadul disebabkan dari uang tips. Contoh konkretnya bagaimana? Contoh konkretnya yang sering terjadi adalah uang tips itu biasanya kan dimasukin ke dalam kotak tips untuk dibagi sama-sama.
salah satu oknum karyawan dikasih uang tip misalnya dari customer atau pelanggan, itu tidak masukkan ke dalam kotak tip, dikantongi sendiri. Kebetulan nih karyawan itu karyawan senior begitu, yang sudah lama, yang sedikit punya power lah di situ, ditakuti. Jadi si anak yang mengetahui tadi tidak berani menegur, begitu kira-kira. Nah, ketika tidak berani menegur, ini akan jadi persoalan di dalam hatinya. Di dalam hati anak baru atau juniornya tadi, dia akan bergejolak dan membuat pemberontakan di dalam hatinya, dan kemudian dia akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh seniornya tersebut. Nah, dari awal-awal seperti inilah, gara-gara uang tip, itu akan terjadi. Makanya sebenarnya hal ini itu manajemen bisa intervensi. Misalnya siapin kotak, siapin kuncinya, kamera pengawasnya, terus menerima informasi dan masukan siapa saja yang masukin uang tip, tidak masukin uang tip ke dalam kotak, yang terima uang tip diambil sendiri siapa saja, segera tegur. Manajemen bisa intervensi itu, walaupun ini sebenarnya urusannya di luar dari hiruk pikuk kemanajemenan. Tapi percayalah, kalau ini tidak kita tanggulangi, ini akan menyebabkan buruknya pelayanan outlet kita. Makanya ini jadi hal penting. Ada gara-gara uang tip berantem di depan customer sampai tonjok-tonjokan di depan customer, itu gara-gara uang tip. Memang nggak secara langsung saat itu sudah numpuk berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan dibiarin, karena mereka seperti yang saya bilang tadi, panas di dalam, nggak berani saat itu, dan belum ada bukti mungkin, karena dia mengintervensi yang lain, dia memberikan contoh yang tidak baik. Kemudian si juniornya ini nunggu momentum untuk dia keluarkan semua unek-uneknya, pak, berantem mereka. Itu sering terjadi di dunia car wash, dan nanti Anda akan temui. Saran saya, intervensi uang tip bagi rata, karena mereka itu keringat mereka semua, sama-sama keringat mereka. Atau mungkin ada opsi lain, mungkin Anda punya kebijakan, ya udah uang tip misalnya kalian mau kantongin saja, tapi yang customer masukin ke kotak tip, pelanggan dimasukin ke kotak tip, itu untuk yang guyur atau yang mencuci di hidrolik sana. Karena yang cuci di hidrolik itu tidak bersentuhan langsung dengan pelanggan. Yang bersentuhan langsung dengan pelanggan itu biasanya yang memberikan kunci mobil. Nah, itu nanti biasanya kuncinya dikasih, dia dikasih uang tip. Biasanya seperti itu. Tapi beragam, customer itu banyak. Ada yang sudah tahu dan masukin ke kotak, ada yang tetap ngasih ke orangnya, ada macam-macam karakter pelanggan. Makanya di sini kita harus benar-benar bijak menyikapi ini. Kalau misalnya boleh deh ngambil, pinter-pinteran kamu lah. Kalau misalnya mau ambil aja yang pengeringan. Jadi pinter-pinter kamu memberikan pelayanan ya. Tapi ingat, ada dampaknya juga nanti. Biasanya ada mobil pelanggan yang tidak mau ngasih uang tip, itu juga ogah-ogahan kerjanya. Jadi banyak masalah di dalamnya, kompleks sekali. Jadi Anda nanti harus bisa pelajari dampaknya kebijakan Anda mengenai uang tip ini apa. Nah, yang di pengguyuran tadi, yang nyuci mobil tadi, itu biasanya dapatnya dari kotak tip. Itu biasanya sih imbang, tapi kasihan sebenarnya yang baru. Anak baru tuh nanti kasihan kalau modelnya nggak dibagi rata. Yang paling efektif selama ini yang berjalan adalah kotak tip, uang tips itu dimasukin ke kotak tip. Itu yang paling efektif. Selain itu sih masih banyak minusnya ya, daripada plus, daripada baiknya masih banyak minus. Nah, hal-hal inilah yang perlu kita tanggulangi. Hal-hal inilah yang perlu kita intervensi. Yang kedua ini tentang uang tip. Begitu. Kenapa sih kok nggak penting banget uang tip dibahas-bahas? Nanti coba Anda rasakan sendiri outlet Anda. Ketika Anda temuin masalah ini, coba ingat-ingat deh. Ingat-ingat muka saya ketika ada masalah di uang tip. Jadi ini bukan berdasarkan teori, nggak ada di pelajaran, tapi kami bagikan dari pengalaman. Ini ilmu yang mahal sebenarnya. Ilmu yang tidak tertulis di buku, dan ini berdasarkan pengalaman. Saya kemas jadi satu video, kemudian saya bagikan melalui channel YouTube. Begitu kira-kira. Jadi 2 poin ini mungkin bisa memberikan informasi lah kurang lebihnya.
Kalau misalnya penjelasannya kurang sistematis, struktur, ya saya mohon maaf gitu. Tapi maksudnya mungkin Anda bisa tangkap lah. Nanti akan Anda temui masalah dua ini. Bagaimana penyelesaiannya? Tadi saya sudah spill dikit lah. Penyelesaiannya itu seperti itu kira-kira. Terima kasih sudah nonton video channel YouTube Chris M. Woss. Sampai jumpa di video-video selanjutnya, dan M. Woss tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda.